Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Dobokan Putri Domas. Dobokan seputar materi dan informasi dari dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Untuk episode kali ini, kita akan mengangkat tema ultrasonografi dalam kehamilan. Untuk itu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, yang tentunya sudah ahli dalam bidang ultrasonografi. Sebelumnya, mari kita sapa dulu Dr. Ibnu Ahyar, SPOG. Selamat siang, Dr. Ibnu. Selamat siang Mbak Siska dan Sobat Sehat Banyumas. Gimana kabarnya dokter hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Dok? Semangat. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di sini, dokter, bergabung bersama kita di Dobokan Putri Domas. Baik, dokter, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ultrasonografi dalam kehamilan. Mungkin yang pertama boleh dijelaskan dulu, dokter, apa dan bagaimana prinsip kerja dari ultrasonografi, dok? Oh iya, baik. Jadi sebelum saya ceritakan itu, saya ingin berkilas balik dulu bahwa teknologi kedokteran dalam artian teknologi untuk diagnostik itu sedemikian cepat sekali perkembangannya ya Mbak Siska dan Sobat Sehat Banyumas. Dari dulu perkembangan USG yang 2 dimensi, yang cuman kelihatan hitam putih aja, terus masuk lagi meningkat ke 3 dimensi yang dia bisa berwarna, hanya tidak bisa real time. Jadi dia nggak gerak, gambarnya sudah lumayan jelas tapi tidak gerak. Semakin kesini semakin berkembang lagi, ada yang 4D, 4 dimensi. Semakin kesini ada lagi yang 4D HD live. Luar biasa. Dan kabar baiknya di Rumah Sakit Banyumas ini sudah 4D yang HD live. Luar biasa. Jadi bagi Sobat Sehat Banyumas yang ingin periksa USG di Banyumas, bisa datang. sangat direkomendasikan, iya, karena alatnya sudah sedemikian canggihnya. 4D dan HD live artinya apa? Real time, bayi gerak di dalam itu bisa kita lihat dalam bentukan yang sedemikian jelasnya. Nah, ini tidak semua rumah sakit punya. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari pelayanan Poliklinik Obstetri dan Ginekologi di RSUD Banyumas. Luar biasa. Untuk memberikan pelayanan yang Paripurna. Ya, luar biasa ini, dokter. Untuk prinsip kerjanya, dokter, dok? Prinsip kerjanya adalah kita memanfaatkan USG ini memanfaatkan namanya ultrasound. Jadi suara ultra yang itu nanti dipancarkan menyentuh semacam benda, dia akan balik lagi. Nah, benda yang dimaksudkan adalah janin di dalam kandungan. Sedemikian canggihnya diolah suara ini akhirnya bisa membentuk suatu gambar yang bisa kita saksikan langsung di layar monitor USG, bisa juga nanti disambungkan ke layar monitor TV, sehingga kita dan pasien secara awam pun bisa melihat, oh ini bayinya bentuknya seperti ini, dari mulai organ muka, mata, hidung ya, sampai organ dalam bisa kita lihat. Mbak Siska dan Sobat Sehat Banyumas, organ dalam bisa kita lihat misalkan kayak jantung, ya, paru-paru, usus, ginjal, itu bisa kita lihat ketika kondisi janin masih dalam kandungan, sehingga bisa kita deteksi sedemikian dininya. Harapannya apa? Harapannya kita bisa memberikan intervensi secepat mungkin sehingga kondisi bayi itu bisa tertangani apabila memang perlu ada penanganan yang segera. Iya. Baik, dokter. Untuk selanjutnya, dokter, berarti manfaat USG kalau kita lihat dari penggunaannya menurut trimester kehamilan, dokter, kan ada trimester 1, 2, 3. Untuk manfaatnya di masing-masing trimester bagaimana, dokter? Ya, baik. USG sebenarnya tidak hanya USG itu tidak hanya untuk kehamilan aja sebenarnya, yang tidak hamil pun bisa. Contoh untuk mengetahui kondisi dari rahim,
Organ reproduksi. Organ reproduksi, sel telurnya bagaimana, terus ada misal kayak tumor, kista, ya itu bisa kita lihat juga di sana. Itu yang tidak hamil. Ketika ada keluhan misalkan kayak pendarahan yang tidak normal atau kita sebut sebagai abnormal uterine bleeding, itu juga bisa kita deteksi lewat USG ini, sehingga tanpa pembedahan, sebelum ada tindakan pembedahan kita sudah bisa lihat, oh ini kondisi rahimnya pasiennya seperti apa, sudah bisa kita gambarkan dalam gambaran yang sedemikian jelasnya, sehingga ketika kita melakukan suatu tindakan intervensi hampir bisa dipastikan presisi, jadi tepat penanganannya. Itu yang tidak hamil. Untuk yang kehamilan, jadi di kondisi hamil itu ada pembagian usia kehamilannya ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya. Trimester pertama ini merupakan awal dari kehamilan. Ini contohnya ketika hamil awal, pentingnya USG di hamil awal adalah yang pertama, yang paling penting adalah untuk mengetahui hamil apa tidak tentunya. Ya, hamil apa tidak. Terus yang kedua, mengetahui usia kehamilannya. Untuk mengetahui usia kehamilan, yang paling presisi atau yang paling akurat itu adalah di trimester pertama. Justru di trimester pertama. Trimester pertama. Kalau sudah lewat dari trimester pertama, itu sudah tidak akurat lagi kita untuk menentukan usia kehamilan. Dan kalau kita bisa menentukan usia kehamilan, kita bisa memprediksi perkiraan lahirnya. Nah, makanya trimester pertama ini bisa dibilang vital untuk pemeriksaan USG. Makanya dianjurkan minimal pemeriksaan USG di anjuran dari BPJS pun ya, itu ada 2 kali minimal, trimester pertama dan trimester menjelang persalinan. Sebenarnya semakin, kalau dulu itu trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga 2 kali. Ini sekarang semakin hemat nampaknya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki biar lebih aman ini untuk kehamilan ya. Itu BPJS maksudnya. Ya. Terkait dengan tadi dokter, USG ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan saya pernah membaca dokter, katanya ada yang 5 dimensi dok. Oh iya. Itu bagaimana dok? Keakuratan hasilnya dokter, apakah masing-masing itu berbeda ataukah sama atau bagaimana dok? Sebenarnya begini, kalau masalah keakuratan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya, hanya tampilan secara kasat mata itu semakin resolusi semakin tinggi, dimensi semakin banyak, itu akan semakin jelas. Jadi mata awam pun itu bisa langsung lihat, oh ini bayinya seperti ini mata, langsung bisa mengidentifikasi. Ini mata, ini hidung, ini mulut, ya, tangan, jari-jari itu bisa langsung kelihatan. Ketika dia 3 dimensi, 4 dimensi atau bahkan yang lebih tinggi dari itu. Sebenarnya kalau keakuratan ya kurang lebihnya hampir sama sebenarnya. Iya. Baik dokter. Selanjutnya dokter, saya juga sering mendengar istilah USG transabdominal dan USG transvaginal dokter. Dari segi kemanfaatan dan penggunaannya, apa perbedaannya dok? Oh iya, baik. Jadi kalau ini perbedaannya, USG transabdominal itu yang lewat perut ya, kita periksanya lewat perut. Sedangkan yang transvaginal itu ada alatnya lagi, probe-nya itu panjang, itu masuk nanti ke dalam, mohon maaf, di dalam alat kelamin perempuan ya, di vagina. Nah, ini fungsinya biasanya itu di trimester pertama. Kelebihan dari transvaginal ini untuk mendeteksi kehamilan-kehamilan awal itu lebih akurat. Pada pemeriksaan USG yang transabdominal di kehamilan awal itu tidak kelihatan, itu bisa memakai solusinya ya, memakai USG yang transvaginal itu bisa lebih jelas karena dia masuk ke dalam, sehingga jarak antara probe-nya ini dengan organ reproduksinya itu lebih dekat, sehingga bisa lebih gampang terdeteksi. Lebih akurat nih dokter. Ya memang jadinya agak kurang nyaman sih, nggak apa, kerugiannya kurang nyaman karena kan harus masuk ke organ vital gitu. Berarti dokter, dari manfaat USG itu
kelainan atau anomali atau penyakit apa saja dok yang bisa terdeteksi melalui alat USG itu dokter? Oh iya, ini untuk bayinya ya? Bayi boleh dokter? Oh iya, gini, jadi bisa kita lihat ya, dari USG di tiap-tiap trimester ini bisa kita deteksi berbagai macam kelainan yang mungkin bisa akan kita temukan dalam pemeriksaan USG itu. Di awal kehamilan misalkan adanya kehamilan yang tidak berkembang atau blighted ovum, ya ini bisa kita deteksi. Apa itu blighted ovum? Itu hamil tapi tidak ada janinnya, ya, atau unembryonic pregnancy. Itu hamil tapi tidak ada janinnya, sehingga kita tunggu pun percuma. Nah ini bisa kita deteksi di awal kehamilan. Atau hamil kembar, atau hamil di luar kandungan. Nah ini bisa di awal-awal kehamilan ya. Masuk di trimester yang lebih tinggi lagi, mulai bisa kita deteksi. Misal ada penebalan di tengkuk janinnya, itu kelihatan nanti namanya nuchal fold translucency. Ini kalau digabungkan dengan pemeriksaan lain bisa memprediksi adanya kelainan namanya Down syndrome. Nah, ini bisa kita deteksi dari awal. Makanya pemeriksaan USG di awal kehamilan itu vital. Sangat penting ya dok. Sangat penting. Untuk yang lebih tua lagi, nanti bisa kita lihat mulai dari air ketubannya bagaimana, ya banyak, terlalu banyak, cukup atau kurang ya. Terus adanya penyumbatan di saluran cerna, di ususnya ada sumbatan. Sumbatan bisa dari mulai di daerah esofagus, lambung, usus dan lain-lain. Itu bisa kita lihat di sana. Kelainan ginjal juga bisa kelihatan. Kelainan jantung juga bisa. Apalagi kalau kelainan ekstremitas, misal beberapa waktu yang lalu itu ada kasus. Jadi namanya tetramelia kalau saya lihat di buku itu. Jadi kepalanya tumbuh dengan baik, badannya tumbuh, cuman kedua tangan dan kakinya nggak numbuh. Jadi cuman kepala sama badan. Nah ini kondisi seperti ini bisa kita deteksi di USG, itu udah jelas sekali. Oh ini umur sekian harusnya sudah kelihatan, ini kok nggak ada, ini ada masalah apa. Nah dari sini kita bisa langsung mengedukasi ke keluarga pasien, sehingga minimal orang tua dari pasien ini, orang tua yang sedang hamil ini bisa tahu sedini mungkin bahwa kondisi kehamilannya seperti itu. Ada lagi tuh kelainan tempurung kepala, anencepal ya, itu bisa, sangat bisa. Ada juga yang hidrosepalus, kepalanya besar sekali, itu bisa kita deteksi. Banyak hal yang bisa kita deteksi dari USG. Ya, jadi dokter, berarti waktu yang ideal untuk melakukan USG dalam satu periode kehamilan itu kapan dokter? Sebenarnya idealnya kalau saya secara pribadi mengacu ke pendidikan waktu zaman kami pendidikan spesialis di UGM, itu trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga 2 kali. Ini minimal sebenarnya dulu itu. Cuman sekarang kok semakin berkurang lah. Ini ya mungkin karena regulasi atau apa, kita nggak tahu juga ya. Ya, kalau saya secara pribadi kalau ditanya idealnya seperti apa, ya seperti itu. Sekali di trimester pertama, sekali trimester kedua, dan 2 kali. Kenapa? Karena di tiap-tiap waktu ini ada hal-hal yang bisa kita temukan di masing-masing usia kehamilan. Jadi di usia kehamilan sekian, kelainannya yang bisa kita temukan ini nih. Ketika dia naik lagi usia kehamilannya, maka kelainan yang kita temukan ini. Ketika naik lagi, maka yang kita temukan ini. Berbeda. Artinya nggak bisa kita, daripada beberapa kali mending awal sama akhir gitu. Ya, itu sih ya bisa aja. Ya cuman lebih amannya kalau semakin sering akan semakin bagus gitu. Iya dokter. Baik, berarti hal apa saja dokter yang perlu dipersiapkan ketika orang atau ibu itu mau melakukan USG dokter? Apakah perlu puasa dok? Oh nggak perlu puasa.
Justru gini, kalau USG di trimester awal untuk mengetahui kehamilan itu bagusnya malah dia minum yang banyak. Di mana kandung kemih itu penuh, maka hasil USG itu akan lebih jelas dan lebih bisa diinterpretasi. Karena kalau kandung kemihnya kosong itu kandung kemih sebagai marker sebenarnya, sebagai marker kandung kemih di depan, belakangnya uterus, rahim ya. Kalau kandung kemihnya kosong, kita bingung ini uterusnya yang mana, itu bingung. Nah, makanya kandung kemih itu sebaiknya penuh. Jadi justru disarankan kalau hamil-hamil awal itu bagi sobat sehat Banyumas ya, kalau mau USG di awal kehamilan, bagusnya minum dulu yang banyak. Sebelum USG tahan pipis, jangan kencing dulu. Setelah USG baru silahkan kencing. Hasilnya akan lebih bagus nanti hasilnya. Ya. Baik dokter, demikian tadi ulasan tentang USG nih dokter. Ini ada beberapa dokter mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dokter, karena memang kita kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya. Ada berbagai macam mitos yang berkembang yang sebenarnya itu masih diragukan apakah ini benar-benar fakta atau mitos. Yang pertama dokter, USG tidak boleh sering dilakukan karena menyebabkan radiasi dan membahayakan bayi. Ini mitos atau fakta, dokter? Oh, mitos. Karena yang dipakai adalah gelombang suara, bukan gelombang radiasi. Misal kayak foto ronsen, fototorak itu, foto ronsen ya. Itu berbahaya kalau foto ronsen. Tapi kalau USG aman. Aman ya, Dok. Berarti USG aman untuk bayi. Selanjutnya dokter, dilarang USG transvaginal saat hamil muda karena mengakibatkan keguguran. Padahal pengalaman saya pribadi dok, karena waktu itu pernah mengalami hamil di luar kandungan, saya pernah di USG transvaginal dokter. Itu mitos ya. Justru malah di usia kehamilan awal itu yang lebih akurat justru memakai USG yang transvaginal. Dia bisa lebih masuk, lebih mendekati organ reproduksi sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Yang dari perut nggak kelihatan, yang dari transvaginal bisa kelihatan. Iya. Berarti mitos ya kalau dilarang USG transvaginal pada saat hamil muda. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta dokter, jika USG normal pasti lahirnya normal. Maksudnya bayinya? Iya dok. Oh iya, belum tentu. Jadi begini, USG itu adalah sebuah alat pencitraan. Pencitraan maksudnya bukan pencitraan yang dalam konotasi politik ya. Pencitraan dalam artian pemeriksaan yang menghasilkan satu gambar yang kita interpretasi. Nah, terkadang pada pemeriksaan tertentu itu bisa nggak kelihatan atau menumpuk. Misalkan contohnya kayak jenis kelamin aja. Jenis kelamin kan seringkali, oh ini dulu di USG laki-laki kok hasilnya perempuan, ini dulu perempuan kok laki-laki. Itu karena apa? Karena yang namanya pencitraan, seperti kita melihat lah, kadang-kadang kan ada ilusi optik ya. Ada mungkin gambaran numpuk dikira organ tertentu, organ A. Nah ini kadang-kadang yang ketika USG dibilangnya seperti ini ternyata hasilnya berbeda, itu bisa, sangat bisa sekali. Iya, berarti ini sekaligus menjawab kalau ada pernyataan bahwa hasil USG jenis kelamin janin dapat berubah. Berarti sebenarnya ini? Sebenarnya bukan berubah, cuman ketika pemeriksaan itu kadang-kadang overlapping. Jadi gambar, kan yang kita lihat kan gambaran ya. Gambaran kadang-kadang nggak begitu jelas karena dia nempel gini, numpuk. Oh, ini kelihatannya laki-laki. Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang sejatinya itu ada. Karena ya itu tadi ada ilusi optik namanya. Itu bisa mengakibatkan suatu kesalahan dalam interpretasi. Ya, baik dokter. Ini untuk pernyataan yang terakhir dokter. Usia kehamilan dari USG terakhir merupakan usia kehamilan yang paling akurat. No, enggak. Mitos ya dok? Mitos. Justru untuk menentukan usia kehamilan itu di trimester 1 itu akurat. Jadi misal
seorang ibu hamil lupa dia menstruasi terakhirnya kapan. Kita kan tidak bisa menentukan usia kehamilan ini berapa minggu ya dok, usia kehamilannya. Nah, ketika dia datang untuk USG di trimester 1, maka kita bisa menentukan usia kehamilannya secara akurat. Tapi kalau datangnya sudah di trimester ketiga, ini sudah tidak akurat lagi. Jadi kesalahannya semakin besar. Gitu. Baik dokter. Untuk yang terakhir dokter, hari ini adalah hari menopause sedunia yang biasa diperingati pada tanggal 18 Oktober. Terkait dengan materi yang kita angkat yaitu ultrasonografi, dokter, jika dihubungkan dengan manfaat USG dengan masa menopause sebagai wanita, kira-kira apakah ada manfaatnya dokter alat USG ini pada saat menopause? Iya. Jadi begini, untuk kondisi menopause itu di mana seorang perempuan sudah tidak menstruasi lagi ya. Ini biasanya ditandai dengan keluhan-keluhan semisal kayak mood panas, yang tidak nyaman, rasa heating atau rasa panas ya di dalam tubuhnya. Intinya itu moodnya itu tidak jadi swing lah, jadi tidak jelas gitu ya, dan tidak nyaman dia. Untuk berhubungan juga dia terkendala. Nah, makanya untuk kondisi-kondisi menopause ini ya sebaiknya dipersiapkan. Lebih ke psikisnya juga dipersiapkan, dari sisi fisiknya juga dipersiapkan. Dari psikisnya ya tentunya dari awal itu ya sudah harus dipersiapkan bahwa nanti saya akan mengalami loh masa itu, sehingga dia udah siap-siap, oh kalau saya merasakan gejala-gejala ini, oh berarti saya menopause, sehingga dia lebih siap dalam menghadapi itu. Untuk secara fisiknya mungkin apabila dia, mohon maaf ya, untuk area kewanitaannya kering misalkan, ya itu ada jelly ya yang bisa untuk melubrikasi ya. Atau bila memang dibutuhkan ada hormon replacement terapi yang meningkatkan hormonnya dikembalikan lagi menyerupai kondisi sebelum menopause, yang ini bisa meminimalkan gejala yang ada ketika menopause. Untuk USG sendiri, bila memang seorang menopause tidak ada keluhan pendarahan atau tidak ada keluhan apa-apa, sebenarnya tidak terlalu dipentingkan di sana. Tapi bila dengan kondisi menopause kadang-kadang ada keluar darah, lah ini penting sekali pemeriksaan menopause ini. Sehingga kondisi menopause kok pendarahan, ini kita berpikirnya udah macam-macam nih. Jangan-jangan ada kanker ya, jangan-jangan CA cervix ya. Nah, ini ketika sudah seperti ini, maka peran USG itu dibutuhkan vital lagi kalau udah seperti itu. Gitu. Ya, baik dokter. Ini kita berada di ujung acara dokter, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari dokter Ibnu, dipersilahkan dokter. Oh iya, baik. Pemeriksaan USG merupakan suatu kemajuan teknologi kedokteran dalam bidang obstetrik dan ginekologi tentunya, untuk mendeteksi kehamilan dari mulai awal, pertengahan sampai pada menjelang persalinan. Demikian juga untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksi, kista, miom dan lain-lain ya. Sobat sehat Banyumas, jangan khawatir bahwa USG itu aman, tidak berbahaya bagi janin ya. Terus sebaiknya seorang ibu hamil harus pernah di USG minimal 2 kali. Syukur kalau bisa lebih dari itu akan lebih aman ke kehamilannya. Untuk terkait dengan menopause, bagi sobat sehat Banyumas yang mungkin sedang mengalami keluhan menopause, jangan menyerah, jangan berputus asa dengan keadaan. Kondisi itu bisa ditangani. Apabila memang ada keluhan yang sangat mengganggu, silakan datang konsultasi ke Poliklinik RSUD Banyumas, Poliklinik Kandungan. Nanti akan kita bantu untuk memberikan solusi dan penyelesaiannya. Baik, terima kasih sekali Dr. Ibnu Ahyar, SPOG dan sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada. Kita berada di penghujung acara.
Saksikan kembali Dopokan Putri Domas di episode berikutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik dengan topik yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Kalau sahabat sehat RSUD Banyumas menginginkan topik tertentu atau bahasan tertentu, boleh menulis di kolom chat ataupun di kolom komentar. Dan jangan lupa ketik like and subscribe. Ada sebuah pantun dari saya untuk sahabat sehat RSUD Banyumas dan Dr. Ibnu. Burung dara, burung cendrawasih, terbang tinggi di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.